warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif, kembali lagi sama aku Ida Tuledina Sution dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Kali ini kita akan bahas seputar prosa fiksi angkatan Pujangga Baru dan menganalisis novel yang berkembang karya Sultan Takdir Alisabana. Prosa fiksi adalah jenis tulisan yang mengandung unsur imajinasi dan cerita, diciptakan oleh pengarang untuk menghibur, menginspirasi, atau menyampaikan pesan dengan menggunakan karakter, alur, dan juga latar cerita. Angkatan Pujangga Baru merujuk pada gerakan sastra dan kebudayaan di Indonesia pada awal abad ke-20. Pujangga Baru menekankan pada kreativitas, kebebasan berekspresi, dan kritik terhadap kehidupan sosial politik melalui karya sastra. Ciri-ciri karya prosa fiksi angkatan Pujangga Baru: yang pertama ada ekspresi individu. Karya-karya cenderung mencerminkan pandangan individu pengarang terhadap kehidupan dalam masyarakat, menggambarkan perasaan dan juga pemikiran secara pribadi. Kedua, gaya bahasa modern. Pujangga Baru menggunakan bahasa yang lebih bebas dan modern, terlibat dalam eksperimen linguistik dan menciptakan gaya bahasa yang lebih individualistik. Yang ketiga, kritik sosial. Prosa fiksi angkatan Pujangga Baru seringkali mengandung kritik sosial terhadap ketidakadilan, kolonialisme, dan juga ketidaksetaraan dalam masyarakat pada masa itu. Yang keempat, kebebasan struktural. Terdapat kecenderungan untuk menciptakan struktur naratif yang lebih bebas dan tidak terpaku pada konvensi-konvensi sastra tradisional. Tema pada novel ini adalah emansipasi wanita dan percintaan. Dalam penggalan cerita, panjang lebar Tuti menerangkan pengaruh ibu dalam mendidikan anak yang di kemudian hari akan menjadi orang besar, bahwa perempuanlah yang pertama kali memimpin anak dan menetapkan sifat-sifat yang mulia yang seumur hidup tidak berubah lagi dalam jiwa anak, pada halaman 47. Lalu kemudian amanat. Amanat yang terkandung dalam novel layar terkembang antara lain yaitu: yang pertama ada kita harus meningkatkan pendidikan bukan hanya bagi kaum lelaki tetapi juga bagi kaum perempuan. Dapat kita lihat pada penggalan ceritanya, tapi lebih-lebih dari segalanya haruslah kaum perempuan sendiri insaf akan dirinya dan berjuang untuk mendapat penghargaan yang lebih layak, pada halaman 47. Adapun tokoh-tokoh dalam novel tersebut adalah: 1. Maria, Tuti, Yusuf yang sebagai pemeran utama, lalu ada Raden Wiraatmaja sebagai pemeran pendamping, yang ketiga anak laki-laki di sekitar akuarium sebagai pemeran sampingan, yang keempat ada Mang Pata atau Pata Diharja sebagai pemeran pendamping, yang kelima ada Saleh pemeran pendamping, Zuro pemeran sampingan, Ratna pemeran pendamping, dalam pemeran sampingan, Ibu Yusuf pemeran sampingan, Ahya Yusuf pemeran sampingan, Rukama pemeran pendamping, Iskandar dan Ningsing pemeran sampingan, Rupini pemeran sampingan, dan Perawat Maria sebagai pemeran sampingan. Latar tempat pada novel tersebut: yang pertama gedung akuarium yang merupakan tempat pertemuan Tuti dan Maria serta Yusuf untuk yang pertama kalinya. Pada penggalan ceritanya, pintu yang berat itu berdiri terbuka dan dua orang gadis masuk ke dalam gedung akuarium, pada halaman 3. Yang kedua di air terjun Dago, tempat di mana Maria dan Yusuf saling mengatakan cinta serta berjanji akan menjadi pasangan suami istri di hari nanti. Pada penggalan cerita, tiap-tiap hari air terjun Dago itu ramai dikunjungi orang dari Bandung, kebanyakan anak-anak muda, murid sekolah rendah dan menengah yang hendak melihat tamasya air terjun yang permai itu, pada halaman 74. Yang ketiga di Pacet, daerah tempat Maria dirawat, serta di daerah ini Tuti dan Yusuf menginap di rumah Saleh dan Ratna yang merupakan teman semasa di bangku sekolah. Di daerah ini terjalin keakraban di antara keduanya. Pada penggalan ceritanya, sunyi sepi hari berganti hari, sudah sebulan lebih Maria di rumah sakit di Pacet, pada halaman 157. Selanjutnya latar waktu. Yang pertama ada pagi-pagi. Pada penggalan ceritanya, keesokan harinya pagi-pagi sebelum 6:30, ia telah siap makan dan berpakaian akan pergi ke sekolah, pada halaman 16. Yang kedua pada petang. Pada penggalan ceritanya, tiap-tiap petang apabila sudah menyelesaikan rumah dan sudah pulang mandi dan berdandan, biasanya benar ia duduk di tempat itu menanti hari senja, pada halaman 25. Yang ketiga pada malam hari. Dalam penggalan ceritanya, pada malam minggu Tuti duduk di ruang dalam menghadapi meja membaca buku di bawah lampu, pada halaman 120. Selanjutnya latar suasana. Yang pertama ketertarikan Yusuf terhadap Maria, yang kedua kebimbangan dan goncangan jiwa yang dialami Tuti, yang ketiga kegembiraan saat Maria dan Yusuf mengikrarkan janji di air terjun Dago, dan yang terakhir alur. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.